Selamat pagi teman-teman, menjelang siang. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Bagi yang kurang sehat, saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan berkah hidup. Nah, bisa cuan ya dari setiap usaha kita. Yang penting hasilnya berkah ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa saya hari ini akan mengupdate perkembangan dari token LUNS. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu ini bagaimana pasarnya. Ini saya lihat di Binance memang LUNS ini dari time frame 4 jamnya itu mengalami penurunan 0,80 ya 0,76% ya di angka 2,59 rupiah. Jadi sebenarnya sih mulai naik lagi ya dari kemarin kita lihat eh, pasarnya mulai hijau ya teman-teman. Nah, ini juga ada info menarik juga kalau kita lihat dari token beredar pasokan beredarnya dari LUNS ini per video ini dibuat itu di 5,982 triliun dari total pasokan 6,879 triliun lebih ya teman-teman. Jadi memang mengalami penyusutan pasokan beredarnya yang kalau menurut saya sih luar biasa ya dengan kondisi yang saat seperti ini. Kemudian dia berada di capital pasarnya di angka 955 juta dolar lebih. Kemudian di peringkat nomor 42 ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada berita apa sih dari token LUNS ini dari para validator? Yuk kita lihat aja ini informasinya. Nah, teman-teman, ini saya lihat dari eh, CoinGap ya bahwa TGF mengajukan proposal pemulihan Terra Classic 10.946. Terra Grand Foundation (TGF) mengajukan inisiatif pertama dengan proposal 10.946 yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada kontributor Terra Classic atau LUNS. Nah, ini dia teman-teman, ternyata dari TGF ini mengajukan proposal baru untuk memberikan penghargaan kepada kontributor Terra Classic. Nah, Profesor Edward Kim, Direktur Program Terra Grand Foundation atau TGF, telah mengajukan inisiatif pertama dengan proposal 10.946. Proposal tersebut bertujuan untuk menyisihkan 750 juta token LUNS untuk pengembang proyek, validator, dan anggota komunitas untuk berkontribusi pada kebangkitan Terra Classic dari Mei sampai dengan Oktober. Nah, ternyata proposal 10.946 ini bertujuan untuk mereka ini para validator ini Edward Kim khususnya ini mengajukan proposal untuk menyisihkan 750 juta token LUNS ya yang ditujukan untuk pengembang proyek, validator, dan anggota komunitas untuk berkontribusi pada kebangkitan Terra Classic dari Mei hingga Oktober yang lalu. Nah, kemudian pengembang Terra Classic Core mengajukan signaling proposal. Edward Kim adalah anggota kunci dari tim inti yang menghidupkan kembali blockchain Terra Classic setelah krisis Terra Luna pada bulan Mei. Dia berada di balik inisiatif termasuk LUNS 0,2% tax burn, roadmap kebangkitan Terra Classic, Terra Rebels, dan program Terra Grants. Yayasan Terra Grant yang didukung komunitas telah mengirimkan proposal 10.946 proposal pensinyalan untuk peluang pengakuan pemulihan Terra Classic untuk pemungutan suara. Ini adalah proposal pensinyalan untuk menyisihkan 750 juta token LUNS dari kumpulan komunitas untuk memberi penghargaan kepada organisasi dan individu atas kontribusi mereka pada blockchain dari Mei hingga 27 Oktober yang lalu. Nah, bersemangat untuk mengungkapkan inisiatif TGF. Pertama, kami ingin mengenali dan menampilkan kontribusi luar biasa dari organisasi dan individu yang menghidupkan kembali blockchain dari Mei hingga Oktober. Nah, jadi teman-teman, ini proposalnya ini memang kita tahu yang diajukan oleh Edward Kim ini, kita tahu sosok Edward Kim ini adalah orang yang inti ya, salah satu validator inti yang membangkitkan Terra Luna Classic dari kejatuhannya bulan Mei yang lalu ya, dari kejatuhannya beberapa waktu yang lalu. Jadi memang inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Edward Kim
dan Edward Kim dan teman-teman ini telah membangkitkan kembali token Terra Luna Classic. Jadi mereka punya inisiatif roadmap-nya bagaimana nanti Terra Classic ini akan dibangkitkan kembali melalui berbagai inisiatif program, termasuk pembakaran. Kemudian ini ada juga pajak pembakaran ya, yang semulanya 1,2% kemudian diturunkan 0,20%. Nah ini dia. Jadi mereka ini ingin menyisihkan 750 juta token LUNS dari kumpulan komunitas untuk memberikan penghargaan kepada organisasi dan individu atas kontribusi mereka pada blockchain dari Mei hingga 27 Oktober. Nah, jika Swaraya, TGF akan mulai mengumpulkan aplikasi, menemukan peninjau independen, dan memberikan distribusi 750 juta yang direkomendasikan. Namun, Suara tidak menolak inisiatif tersebut. Hingga saat ini, proposal tersebut mendapat suara mayoritas setuju dengan 99% suara ya. Komunitas memiliki 6 hari lagi untuk memilih. Nah, jadi jika memang proposal nanti disetujui, mereka akan mulai melakukan pengumpulan ya untuk dan memberikan distribusi 750 juta token yang direkomendasikan tersebut. Nah, namun jika suara tidak ya mau bagaimana ya teman-teman. Tapi hingga saat ini kok sudah hingga berita ini ditayangkan ya, ini sudah mencapai 99% suara mengatakan iya. Komunitas memiliki 6 hari lagi, jadi masih ada waktu 6 hari lagi. Jadi ini kalau menurut saya sih setuju dengan proposal ini, dengan inisiatif ini. Karena kenapa? Karena memang para validator ini telah bekerja keras untuk membangkitkan kembali token Terra Classic ini. Jadi saya pikir perlu penghargaan bagaimana mereka bisa terus bekerja maksimal, bagaimana mereka bisa terus bergerak untuk supaya utilitas dari token Terra Classic ini bisa kembali hidup ya, bisa kembali tujuannya memberikan cuan sih ya kepada kita semua yang pegang token ini. Nah, mereka ini para validator ini telah bekerja, jadi saya pikir wajar lah ya untuk mendapatkan 750 juta token ini disisihkan untuk mereka bisa bekerja lebih keras. Nah itu dia. Tapi ini terserah dari teman-teman ya, silahkan nanti di kolom komentar disampaikan bagaimana sih pendapat teman-teman tentang ini. Setuju nggak sih gitu ya? Kalau setuju kenapa, kalau enggak kenapa gitu. Nah, kemudian Edward Kim menegaskan untuk menyerahkan semua dokumentasi dan rekomendasi kepada masyarakat sesuai aturan. Tinjauan akan diikuti dengan proposal tata kelola untuk distribusi dana yang sebenarnya. Bahkan penyaluran dana bisa saja ditolak oleh masyarakat selama proses berlangsung. Nah, jadi memang Edward Kim ini dia menegaskan bahwa semua dokumentasi, untuk menyerahkan semua dokumentasi dan rekomendasi kepada masyarakat sesuai aturan. Jadi karena memang ini token komunitas ya, semuanya harus dengan persetujuan komunitas ya. Jadi makanya diluncurkanlah proposal dalam banyak sudah proposal yang diluncurkan bagaimana untuk menggerakkan, menghidupkan kembali token Terra Classic ini ya teman-teman. Nah, India kemudian bagaimana sih sebenarnya perkembangan dari harga Terra Classic? Nah, ini dia. Harga Terra Classic memulihkan di tengah pemulihan seluruh pasar. Nah, harga Terra Classic melonjak lebih dari 13% dalam 24 jam terakhir di tengah pemulihan pasar secara luas. Namun harga LUNS turun lagi setelah profit booking oleh para trader ya. Jadi memang ya mau bagaimana ya, karena di exchange itu ada tombol jual dan tombol beli. Jadi yang pegang-pegang besar ini ya kita nggak bisa nahan kan orang mau jual atau nggak mau hold gitu ya. Tapi kalau saya sih baiknya di hold dulu gitu. Tapi ya para trader ini telah mengambil profit booking ya gitu. Nah, jadi memang dalam 24 jam terakhir ini harganya melonjak lebih dari 13% tapi turun kembali setelah profit booking oleh para trader. Nah, pada saat penulisan harga LUNS diperdagangkan pada 0,000159 di triple 0, kemudian naik 6%. Nilai terendah dan tertinggi 24 jam masing-masing itu adalah 0,001528 dan 0,000159.
0,00016686 US dollar. Ya, volume perdagangannya naik hampir 40%. Nah, pengembang inti Terra Rebels Edward Kim juga menerbitkan proposal untuk mengaktifkan kembali IBC antara Terra Classic dan 3 saluran untuk rantai berbasis kosmos osmosis, Christian dan Juno. Ini akan membantu mengembalikan utilitas ke rantai. Nah, jadi memang saya pikir mengaktifkan kembali IBC ini sangat penting ya. Jadi memang makanya para validator ini seperti Edward Kim ini mereka terus berusaha agar ini bisa diaktifkan kembali. Sebelumnya kan pakai rantai ini, kemudian dinonaktifkan untuk mencegah keruntuhan lebih besar dari kejadian runtuhnya Terra Luna ya, sebelum menjadi Terra Luna Classic ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi itu beritanya. Terserah teman-teman ini bagaimana meresponnya, setuju atau enggak dengan proposal yang diluncurkan oleh para validator oleh Edward Kim ini ya. Tapi ingat kembali teman-teman, sebelum mengambil keputusan tetap Dior lakukan riset secara mandiri, secara mendalam, karena memang konten ini bukan ditujukan untuk memberikan advice apapun kepada teman-teman. Keputusan ada pada teman-teman, lakukan riset kembali ya. Sekali lagi saya katakan, lakukan riset secara mendalam, secara utuh, biar teman-teman dalam mengambil keputusan itu sudah mempertimbangkan segala hal. Jadi tetap Dior ya, dan pergunakan uang Anda sebaik mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu jangan lupa ya, subscribe, like dan share jika memang ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih, salam cuan.